Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirasti Cahayani, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 11450 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 di lingkungan sekolah saya SMP Negeri 1 Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Pimpinan SMP Negeri 1 Mojolaban, Bapak Diatmoko selaku Wakasek Kurikulum, dan juga Bapak Hananto selaku staf kurikulum. Kemudian ada Pak John baru dinas luar. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat Bapak Ibu guru yang saya hormati pula yang sudah melonggarkan waktunya untuk bergabung di acara kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan semacam mengimbaskan ya, atau diseminasi ya, sebuah pemahaman yang sudah kami pelajari selama mengikuti PGP yang sudah berjalan hampir mendekati 2 bulan ini. Jadi sudah 1 bulan lebih ya. Bapak Ibu, kiranya pengimbasan ini nanti akan berdampak positif untuk diri saya sendiri maupun untuk rekan teman sejawat dan terumum untuk sekolah kita ya. Jadi sesuai dengan tema pada pagi hari ini adalah tentang budaya positif. Saya akan mengimbaskannya dengan kegiatan kecil dulu di awal. Saya akan paparkan dulu tentang budaya positif. Nah, sesuai dengan tagline-nya tentang positif, kita akan coba memunculkan aura-aura positif dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Jadi pada hari ini saya akan memunculkan suatu permainan kecil. Next slide. Nah, yuk senyum selama 30 detik. Bapak Ibu, saya perkenankan Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Nah, saling berhadapan dua-dua. Tatap mata teman yang ada di hadapan panjenengan. Nanti pada hitungan ketiga, silahkan Bapak Ibu tertawa, ya, tertawa, tersenyum boleh. Nah, ya, baik Bapak Ibu, bisa dimulai dari sekarang, ya. 1, 2, 3. Silahkan tatap matanya, jangan tatap bibirnya. Baik ya, silahkan tersenyum boleh, senyumnya lebar. Baik Bapak Ibu, silahkan. Nah, sudah. Senyum yang lebar Bapak Ibu, senyum sampai keluar giginya. Nah, Bapak Ibu, senyumnya itu akan muncul secara ikhlas. Secara ikhlas lama-lama ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Waktunya tepuk tangannya. Bapak Ibu, kita tadi kan terlihat Bapak Ibu bahagia, senang, tertawa, muncul positifnya ya. Nah, ice breakingnya tadi atau pemantiknya tadi sederhana saja. Bapak Ibu bisa praktekkan misalkan di pembelajaran Bapak Ibu, entah itu di jam pertama atau lebih cocok ke jam terakhir saat anak-anak itu sudah mulai kucel dan seterusnya, itu kita bisa pemantikkan itu untuk hal-hal yang sederhana tapi bernilai positif ya. Kita tidak usah pusing pakai ice breaking yang lain-lain, kita berikan yang sederhana itu juga bisa. Begitu, itu sedikit contoh. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan, yang namanya sepakat ya harus semua setuju gitu ya. Yang pertama, menghargai peserta forum. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Kemudian tunjuk jari untuk menyatakan atau mengutarakan pendapat. Silahkan ditambah lagi Bu Bapak untuk kesepakatannya. Pak Bu, silahkan ditambahkan apa? Tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Pak Notulen, silahkan ditambahkan. Langsung di slide boleh. Nah, boleh. Tidak boleh marah. Terus yang lain, sampai kita tambahkan 3 lagi. Boleh minum. Boleh, sepakat, sepakat. Apa lagi? 2 lagi. Ayo. Tidak boleh
Satu lagi, monggo dari forum sebelah timur. Tambahkan Pak Agung Brahmani Bari, apa kira-kira kesepakatan yang sesuai kita sepakati? Contoh apa di situ? Hah? Oke, menjaga kebersihan, boleh Pak, masuk itu. Nanti kalau buang sampah harus sesuai tempatnya. Nggih, menjaga kebersihan. Ngaten nggih? boleh itu. Ya, berarti tepat waktu. Boleh. Sudah kita tampilkan. Sepakat ya Bapak Ibu berikutnya. Nah, Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Bapak Ibu, materi kita hari ini ada 6, yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, kemudian ada kebutuhan mendasar sebenarnya tadi. Seperti pada yang sudah saya berikan, itu kurang satu ya. Next, langsung lanjut. Nah, Bapak Ibu pastinya sudah pernah mendengar kata disiplin positif, asing atau baru, atau sudah pernah mendengar Bapak Ibu? Disiplin itu apa tahu? Disiplin positif Bapak Ibu? Boleh, tepuk tangan, terima kasih atas Bu Wihat. Berikutnya yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini ada tadi tagline kita disiplin positif ya, bertanggung jawab. Ini ada beberapa contoh tampilan. Kenapa tuh anak-anak itu kita disiplinkan? Kan pastinya pertanyaan seperti itu. Nggih, supaya apa tuh Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Anak-anak itu kita disiplinkan positif itu kan dengan tujuannya untuk apa? Anak itu mampu mengontrol dirinya sendiri. Ngaten toh? Supaya mereka itu mampu mengontrol, kemudian mampu mengelola dirinya sendiri, regulasinya sendiri itu mereka bisa kelola dengan baik, termasuk juga misalkan dia itu ada semacam dari dalam dirinya itu muncul motivasi, kenapa tuh saya itu harus sekolah, ya itu kan memunculkan suatu bentuk disiplin positif. Untuk saya sekolah, makanya saya harus belajar, saya harus berangkat pagi terus. Baik Bapak Ibu, disiplin positif itu lebih ke arah seperti ini ya, mengontrol diri, regulasi diri, emosi dan seterusnya dalam melakukan suatu tindakan ya. Anak-anak bisa mengelola dengan dirinya dengan baik. Lanjut. Kemudian ini, disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi intrinsik, bukan paksaan atau pujian ataupun juga hukuman. Bapak Ibu ada materi 6, 1, 2, 3 ini akan saya paparkan secara tipis saja karena nanti saya penekanannya di materi 4, 5, dan 6. Baik, lanjut next slide. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi kebajikan umum, nilai-nilai kebajikan umum itu kan sudah kita ketahui yang sesuai dengan disiplin positif anak-anak. Nilai-nilai kebajikan umum universal itu Bapak Ibu sudah bisa apa belum? Yang sehari-hari kita ketahui itu loh. Sebuah nilai yang dilakukan anak-anak secara reguler terus dalam keseharian yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya apa? Ya bertanggung jawab, sopan santun, ya kan? Hadir tepat waktu, itu termasuk nilai-nilai kewajiban. Menghormati orang lain, seperti itu kebajikan. Lah, itu kan sudah umum, universal, banyak sekali. Nah, yang menjadi branded saat sekarang itu kan semua nilai itu terinput dalam suatu nilai profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang kita benar-benar kita Nah, 6 karakter inilah yang terwakili untuk peserta didik itu kuasai dalam disiplin positif tadi. Nah, Bapak Ibu, pada disiplin positif tadi imbasnya kan dapat memunculkan motivasi dari dalam peserta didik ya, motivasi perilaku manusia. Kita lanjut next. Nah, motivasinya apa? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga ada motivasi dari dalam dirinya,
mereka melakukan disiplin positif itu? Pastinya kalau itu benar-benar dari dalam, intrinsik itu tanpa pengaruh dari luar, itu mereka akan dapat melakukannya dengan baik tanpa memperhatikan imbalan dan seterusnya. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk memunculkan suatu motivasi tadi, motivasi intrinsik tadi, kita bisa bantu peserta didik itu kalau di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Kita buat dulu dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu contohnya yang seperti apa? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas itu bisa berjalan efektif jika, ya, pastinya jika yang membuat itu adalah si pemantau. Contohnya nopo, misalkan hadir tepat waktu, keyakinan kelas. Next. Nah, berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti tadi, hampir mirip dengan kesepakatan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami. Ya, nanti keyakinan kelas itu aturannya tidak boleh berbentuk kalimat negatif, sehingga itu mudah dipahami. Contohnya apa? Kita kan sering kita amati anak-anak yang kelas 7 itu gawan dari SD lari-lari, ngaten toh? Nah, suka kita bilang dengan jangan lari-lari, masuk ke kelas. Nah, kita bikin keyakinan kelas ya antara guru dan murid yang membuat murid sendiri dengan mengatakan bagaimana. Kita berikan pernyataan yang universal saja, yang umum. Misalkan dengan mengganti dengan tadi berjalan masuk kelas. Seperti itu sudah bisa menjadi suatu bentuk keyakinan kelas. Next. Karena apa? Keyakinan kelas itu jika dilanggar, pastinya juga yang akan menerima dampak si pembuat keyakinan itu sendiri. Lanjut. Contoh. Ya. Ini keyakinan kelas ya. Contoh, percaya menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, dan seterusnya. Kalau suatu restoran itu punya menu andalan. Nah, kalau di PGP ini ada materi andalan. Materi andalannya di ini, DEF. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, yang tadi tipis-tipis sudah kita kuasai. Ya, yang ini yang menjadi tagline kita. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sebagai manusia, kebutuhan dasarnya itu apa toh Bapak Ibu? Nah, Pak Amri makan. Bu Supri sebagai seorang ibu, seorang perempuan, kebutuhan dasarnya ini kenapa Bu Supri? Nah, Bu Supri sebagai manusia membuat keluarga bahagia. Bu Wihas, kebutuhan dasar kasih sayang, betul sekali Bu Ari, kasih sayang. Kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Kenapa Bu? Kesenangannya. Bu Yohana, kebutuhan Pak Dwi, kenyamanan. Tepuk tangan itu tadi ya. Pastinya kita memiliki aset mereka itu, dia sebagai aset itu dengan beragam kebutuhan mendasarnya, ya. Nah, dengan kadang-kadang kita mendapati mereka yang kadang-kadang menyimpang dari disiplin positifnya, itu pastinya kita akan gali. Pastinya ada kebutuhan mendasar yang tidak terpenuhi. Oh, diulang kok jadi juga jadi ini bosan dan seterusnya. Kemudian karo bu guru wani dan seterusnya. Lah itu kita tidak bisa langsung menjudge peserta didik itu demikian gitu. Nah, pasti ada kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, pada seorang murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu disebabkan mereka gagal atau belum terpenuhinya kebutuhan mendasar mereka. Next. Nah ini kebutuhan mendasar. Cocok ya niki nggih? Ada 5 nggih. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini dasar sekali ya.
Bapak Ibu ini saya bisa checklist ya, semua sudah terpenuhi apa belum? Saya kira sudah nggih, Bapak Ibu di sini nggih. Siapa yang belum terpenuhi ini? Kasih sayang dan rasa diterima, sinten sing dereng? Ya, penguasaan, kebebasan, kesenangan, hidup. Oh, kurang kasih sayang. Oh, jangan sampai ya. Pokoknya kita sudah penuh, full of love. Oke, berikutnya. Nah, yang ini adalah mau kita diskusikan. Bapak Ibu bisa lihat kasus ini ya. Nanti sesuai dengan kebutuhan mendasar ada 5 itu, berarti saya bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok ada 3. 3. Pun teman internet. Pun ya. Nanti penjenengan jawab kebutuhan mendasarnya apa dan alasannya apa, singkat mawon, nggih. Itu. Baik Bapak Ibu. Ijo kelompok 1. Hijau kelompok 1, alasan Tommy 1, okay. Berikutnya kuning alasan Tommy 2. Enggak. Kemungkinan nggih. Pink peach. Nggih. Lanjut, pun. Pendek mawon kebutuhan mendasarnya apa dan lanjutnya. Alasan 2 sudah saya berikan kasih salah. Alasan 2 langsung tempel. Alasan 4, alasan 3 langsung tempel. Okay. Oke, monggo. Nggih, pun kan komplit. Pun. Baik Bapak Ibu, kita belajar studi kasus tadi ya. Pernah nggak Bapak Ibu menemui seperti ini? Pernah nggih? Pernah. Pernah nggih? Jadi ada anak yang mengeluhkan sikap Tommy karena suka minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, situasinya seperti itu ya. Bapak Ibu ya, alasan Tommy yang pertama Bapak Ibu bisa kita analisa ya. Karena ada pemenuhan apa ini? Karena sering dia minta makan. Lapar. Karena Tommy tidak dibawakan bekal dan uang. Bisa ya Bu, tepuk tangan Bu, terima kasih. Ya, karena tidak membawa bekal, sehingga bagaimana penyelesaian kita sebagai seorang guru, Pak Bu? Jajak nih, betul, jajak nih, memberi makan. Ya itulah yang disebut dengan kita solusinya penyelesaian kita, ya penyelesaian kita jajak nih. Berarti itu kebutuhan mendasar apa Bapak Ibu? Kebutuhan untuk apa yang tadi di depan tadi? Kebutuhan bertahan hidup, survival. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya. Ini sudah alasan Tommy. Ada mungkin kemunculan alasan lain ya, karena si Tommy suka minta makan tadi. Kita analisa jawab untuk alasan Tommy yang kedua. Alasan Tommy akan kasih sayang, nggih, kasih sayang. Cocok nggih Bu, kasih sayang. Karena apa nggih kurang kasih sayang itu? Bisa Pak. Bisa karena melaporkan tindakan itu ya, dia merasa senang kalau temannya itu memperhatikan dia, karena dia sukanya minta-minta, caper. Bapak Ibu, kita lanjut untuk alasan Tommy yang ketiga. Alasan Tommy yang ketiga, apa Bapak Ibu? Karena kebutuhan apa? Ini kekuasaan. Kekuasaan. Karena apa? Dia kan temannya jadi takut tiap hari dimintain makanan terus, nah Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan. Senengannya minta-minta, ini jagoan ini ya, suka minta, senengannya minta, ayo siapa ini minta. Nah, ini karena kebutuhan kekuasaan. Penyelesaiannya bagaimana Bapak Ibu kita sebagai guru? Kalau melihat anak yang sukanya pengen terlihat berkuasa, katanya itu, kira-kira ya, kita berikan kesempatan dia, misalkan apa ya, sebagai seorang organisasi, jadi ketua kelas, jadi pengurus kelas, ngoten-ngoten itu, gitu. Lanjut Bapak Ibu, keempat,
Keempat yaitu karena Tommy porsi makannya banyak. Jadi saya makanya dia masih merasa lapar. Ini karena kebutuhan apa nih Bu? Kebutuhan mendasar hidup. Sementara tadi kita punyanya kita ada 5, gitu. Yang terwakili apa kira-kira? Alasan keempat itu karena makannya banyak itu dia juga bisa merasa pengen makanan temannya sehingga dia mencoba-coba di mana-mana sehingga adalah kebutuhan kebebasan ya, kebebasan ini karena kebutuhan kebebasan nyoba-nyoba makanannya siapa-siapa karena bekal ibunya cukup hanya untuk dia sendiri sementara dia masih lapar. Nah lanjut next. Nah, ini kita bisa tayangkan ya alasan Tommy tadi, kebutuhan-kebutuhan itu. Lanjut lagi Pak. Alasan Tommy 2 karena kasih sayang. Kemudian alasan Tommy 3 itu iya, sok jagoan, sok berkuasa dan seterusnya. Alasan Tommy 4 kebebasan. Kemudian Tommy 5 baik Bapak Ibu, kesenangan. Kalau kesenangan seperti ini penjelasannya bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang guru kita? Untuk menyalurkan dia terpenuhinya kebutuhan mendasar dia karena kesenangan itu. Bapak Ibu, ada yang persa? Kita berikan kesempatan dia untuk mengeksplorasi. Ngaten nggih? Hal-hal apa yang dia senangi? Contohnya nopo? Kowe kok nek seneng gambar, melukis, kelasnya lukis, ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita, Bapak Ibu pada saat kita mendapati murid yang kebutuhan mendasarnya itu kurang terpenuhi, kurang sedikit atau kurang banyak, itu kan akhirnya menimbulkan suatu dampak, gitu. Akhirnya dia merasa atau menjadi pribadi yang gagal, bergeser ya dari awalnya yang berbentuk positif menjadi negatif. Kadang-kadang kita juga mendapati stigma mereka menjadi anak yang nakal. Sebenarnya nakalnya itu karena kurang terpenuhinya kebutuhan yang mendasar tadi. Ini saya tidak menggurui, tapi karena ada 2 psikolog handal, tapi tidak apa-apa kita juga belajar ya, karena ini materi modulnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendapati anak dengan kasus seperti itu, ya, guru itu, kita sebagai guru itu dapat memposisikan diri. Bagaimana kita memposisikan diri di hadapan peserta didik kita. Nah, kita lihat posisi kontrol kita. Kita abaikan dulu kata restitusi. Kita tampilkan dulu kata posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol yang dimaksud posisi kontrol ini apa toh? Posisi untuk mengontrol, pengawas, bisa ya. Nah, di sini kita akan coba belajar untuk memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol kita. Next, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini 5 posisi kontrol. Dihapus saja, Mas. Dihapus saja di ini. Nah, sebagai guru sebagai penghukum. Nah, next, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer. Bapak Ibu bisa lihat di slide yang sudah saya bagikan. Nah, Bapak Ibu, tahu-tahu kita setiap hari kan berinteraksi dengan ratusan anak ya. Kita sebagai penghukum, berposisi sebagai penghukum. Wow, menghadik, nunjuk-nunjuk, serungannya nyinjir-nyinjir. Nah, seperti itu. Kalau kita pokoknya ekstrim ini ya, penghukum. Kemudian pembuat ini, kalau guru kalau penghukum itu kan suka bilangnya, oh, kalau kamu tidak memakai sepatu seperti aturan sekolah, saya akan hukum kamu keliling lapangan. Nah, itu dia berfungsi sebagai penghukum ya.
Enggak ini datang terlambat, keliling, nah seterusnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ceramah, kecewa, dan seterusnya. Kamu itu sudah mengecewakan Bapak Ibu ya, sehingga menjadi powerless, tak berdaya itu si anak ya, menjadi merasa bersalah sekali. Next, berikutnya sebagai teman, membuat alas-alasan untuk murid-muridnya. Ya lakukan inilah untuk Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu. Nah, kata-katanya jauh lebih cool, lebih tenang ya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Ini seperti kalau ini cenderung bisa checklist ini ya. Apa peraturannya? Nanti dia jawab. Apa konsekuensinya? Menyalin Bu, 100 kali. Apa yang kamu telah lakukan? Terlambat datang Bu. Nah, seperti itu pemantau cenderung ke checklist. Nah, yang ini yang manajer. Posisi manajer itu kita mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Kalau kamu meyakini, kemudian kamu melanggar, bagaimana? Kamu memperbaikinya dan seterusnya. Ya, ini adalah bentuk posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Nah, sebagai guru nanti kira-kira berada di posisi mana yang tepat untuk anak-anak kita, Pak Bu? Manajer, cocok ya. Slide berikutnya kita tampilkan. Nah, ini tadi ya dampaknya ya. Dampaknya itu Bapak Ibu bisa baca. Kalau kita salah menempatkan posisi, ya dampaknya seperti itu. Gitu. Dia akan menjadi seorang pembohong. Bu Iha sama Bu Ari ini sudah menguasai sekali ini ya. Pembohongnya sampai pembohong ulung loh Pak misalkan. Nah, ya sampai ya karakter anak itu kan kita bisa kuasai sekali ya. Nah, saya tidak peduli, maafkan saya. Nah, maafkan saya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya dapat ini dan seterusnya. Nah, paling halus itu memang di posisi manajer ya. Posisi manajer itu posisi yang menjadikan murid itu merasa nyaman dengan kita ya. Jadi Bapak Ibu pada saat kita menempatkan diri sebagai guru, sebagai manajer pada anak, itu kita membawa identitas anak itu dari yang awalnya merasa gagal, kita berikan ke menjadi sukses atau positif. Baik, lanjut. Nah, posisi kontrol restitusi itu akan bagus kita menggunakan manajer ya. Stop dulu. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini saya ambil Wildan. Wildan ini memang ngantuk itu berulang-ulang, tidak sekali 2 kali. Sakit mata. Iya. Nah, makanya kita kan tidak bisa menjas. Nah, ngantuk terus. Nah, kita gali informasi. Saya dapati ini Wildan, kemudian saya berposisi sebagai manajer. Nah, kemudian saya akan melakukan ini dialog mendukung untuk menemukan solusi. Next. Iya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau saya sudah ini melakukan posisi sebagai manajer? Artinya pada saat kita mendapati anak mendapatkan suatu masalah, kita juga harus mampu untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut. Lah, bagaimana caranya? Kita menggunakan suatu metode yang namanya next mas. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan teknik supaya anak-anak itu tadi bisa bergeser ke arah positif? Ngaten ceritane. Lah, inilah kita yang ditemu teknik pada PGP itu yang namanya segitiga restitusi. Pun persa Bapak Ibu segitiga restitusi? Artinya segitiga sama kaki, sama sisi, sama siku-siku ngaten ta. Nah, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Niku nopo to jane segitiga restitusi itu apa? Next. Segitiga restitusi itu adalah suatu bentuk penyelesaian pada melayani, bentuk suatu melayani pada peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dia ya. Bentuk melayani yang humanis, yang kalem, yang cool. Nah, melewatinya harus dengan 3 tahap ini.
Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas itu berdasarkan bahwa membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari gagal ke arah positif, ke arah sukses. Jadi menstabilkan identitas itu langkah awalnya tidak kita langsung ngantuk terus sih ngopoto dan seterusnya, enggak. Tetapi kita berikan kata-kata yang baik dulu. Ngene. Contohnya, Wildan, itu Adam ya. Adam, kenapa datang terlambat misal? Ini Bu, saya tuh datang harus ikut mengantar adik dulu sekolahnya yang sana, sehingga harus kembali ke sini terlambat. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Memang apapun alasan kamu, Ibu terima. Nanti setelah pelajaran selesai, kamu temui Ibu di kantor konseling ya. Kamu silahkan duduk dulu untuk ikuti pelajaran. Sudah sampai itu saja. Ya, menstabilkan identitas. Jadi kita berikan itu hal yang stabil dulu ya. Ini menstabilkan identitas itu kita berikan satu pernyataan yang membuat mereka tenang. Semisal berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terlambat tidak apa-apa, semua orang bisa melakukan keterlambatan. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Sudah tidak apa-apa, Bapak Ibu tertarik. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah dan seterusnya. Termasuk ngantuan si Wildan itu. Kemarin saya coba praktek pakai segitiga restitusi ini. Jadi tidak apa-apa ngantuk tidak apa-apa. Semua orang juga sudah pernah mengalami ngantuk. Kamu cuci muka dulu, lalu setelah itu masuk kembali ke kelas. Oh iya Bu, tanpa ada rasa malas, tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa malu. Ya, sehingga kita stabilkan dulu identitasnya. Berikutnya, next. Lanjut. Nah, setelah kita dapati stabil anak itu, lalu kita validasi tindakan yang salah. Bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah tadi, nanti setelah ini kamu datang ke kantor konseling ya, lalu dia datang ke kantor konseling si Wildan tadi. Nah, next. Nah, Wildan, sebelumnya kamu tadi kenapa pas pelajarannya Ibu sampai Ibu datang tidur Bu? Kenapa kok kamu tidur? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Begadang Bu, begini. Ibu sudah mendapatkan konfirmasi dari teman-teman kamu, katanya kamu itu ngantuknya tidak pas jam pelajarannya Ibu. Dengan Bapak Ibu guru lain katanya kamu juga begitu. Seperti itu. Seperti ini berlaku untuk semua peserta didik, bahkan kadang juga pada orang-orang luar. Ya, yang kita juga nggak begitu mengenal, termasuk juga peserta didik kita kan mungkin kita juga nggak mengenal semuanya, tapi secara tidak langsung kan kita bisa pelajari ya, sebab apa. Nah, inilah yang kita coba nanti di sekolah kita, sering kita buat ini Bu, keyakinan kelas Bu, biar mereka mencoba untuk nek wis diyakini, itu juga harus dijalankan, ya, di sisi pemantau. Nah, kan Bapak Ibu nggih, kiranya penjelasan paparan dari saya tentang modul budaya positif ini sudah saya sampaikan. Adakah Bapak Ibu yang mau menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari paparan saya tadi? Oh, enggak. Bu Supri dulu. Ya, Bu Supri dulu. Ya, Bu Supri dulu. paparannya sangat inspirasi. Tapi saya mau menanyakan sedikit. Bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas itu supaya terus berkelanjutan dan anak itu menjadi sadar diri untuk melakukan keyakinan kelas itu tanpa adanya tekanan dan paksaan. Oh, terima kasih Bu. Bapak Ibu, saya ulang sedikit lagi, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi yang membuat sinten bersama. Berarti guru dan
guru dan siswa, gitu. Nah, diketahui bersama, disepakati bersama. Lah, jika peraturan itu dibuat bersama, saya kira ini akan jauh lebih efektif karena peraturan itu dibuat untuk si pemantau juga. Yang kita untuk si pemantau. Itu tidak akan berjalan efektif jika kita buat peraturan tetapi tidak melibatkan orang yang kita pantau. Sebagai contoh, saya guru, penjenengan murid. Saya bikin aturannya versi saya berikan ke penjenengan sebagai murid, wes jalankan, mbok jalankan. Bagaimana Bapak Ibu itu? Akan berkelanjutan lama apa tidak? Tidak, karena pasti akan muncul disharmonisasi, disinkronisasi sesuai dengan kemunculan dari dalam hati, gitu. Nah, itu akan muncul berkelanjutan, berkesinambungan itu jika kesepakatan itu dibuat atas kesadaran, keikhlasan antara guru dan murid, sehingga dijalankannya dengan penuh rasa ikhlas dan bertanggung jawab. Mereka akan jadi sadar diri, bagaimana jika saya melanggar, dampaknya demikian dan demikian. Nah, itu sehingga sadar diri supaya nggak dimalu-maluin. Nah, saya harus ikut aturan itu atau keyakinan itu. Akan lanjut, Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan? Agak oh nggih. Monggo Bu. Ya, sebelumnya terima kasih. Nggih. Terima kasih karena telah memberikan Nggih. pencerahan baru. Nggih. Nggih. Tapi ada satu hal yang masih Nggih. sedikit mengganjal Nggih. tentang keyakinan kelas tadi. Nggih. Mengapa kok ketika membuat keyakinan kelas itu harus dengan kalimat yang positif? Oh nggih. Dan tidak boleh negatif. Nggih. Sebabnya apa? Oh nggih. Oh nggih. Terima kasih Bu Wihas atas pertanyaannya. Nggih, Bapak Ibu. Nah, nggih, tidak boleh. Jadi penggunaan kata negasi atau negatif itu akan memunculkan akan terpatri di otak mindfulness anak-anak itu kenceng. Semisal, jangan buka website. Wah, anak-anak itu di sini pasti akan kelingannya, ini website isinya apa ya? Isinya apa ya? Sehingga saya penasaran sekali, malah ada keinginan dan penasaran untuk membuka. Termasuk juga misalkan muncul kata tidak boleh bermake up di sekolah. Nah, untuk murid. Nah, seperti itu malah wah iki piye iki, tapi malah dia penasaran, saya mau pakai lipstik, saya mau dan seterusnya lagi malah dan seterusnya. Nah, jangan atau tidak berpikiran gajah. Wah, ini di otak belakang ini sini gajah kok. Mikirnya gajah ya apa ya gajah itu ya. Nah, seperti itu akan terpatri dan memunculkan penasaran yang tinggi. Kita menggunakan makna positif itu akan berdampak pada perasaan halus sehingga padanan kata itu akan dapat diterima dengan baik. Kita cari kata yang sepadan dengan negasi kata tidak bermake up. Kita bisa berikan contoh kata misalkan apa? Berpenampilan sederhana. Nah, berpenampilan sederhana itu bisa mengontrol diri mereka. Nah, saya berpenampilan sederhana itu amat bisa diterima dan halus, gitu Bu. Atau misalkan jangan lari-lari ke kelas, gojekan ngoten niku. Nah, kita bisa bikin dengan padanan kata apa? Berjalan ke kelas dengan baik. Seperti itu Bu. Nanti misalkan ada salah-salah kata untuk mencari padanan dari negatif dikonversi ke positif, nanti bisa minta tolong dikolaborasikan dengan guru bahasa Indonesia itu Pak Wahid ada ngaten nggih. Jadi nanti kita tinggalkan makna yang negatif tadi. Nggih Pak, terima kasih nggih. Bapak Ibu kita pahami nggih, sekolah kita ini kan besar, rombel besar. Ada 27 kelas, pastinya Bapak Ibu semuanya kan tidak hafal satu-satu, kita tidak berinteraksi. Yang 7A kita mungkin tidak hafal dengan kelas 7G, ngaten ta, dia asing dengan kita asing dengan dia, ngaten ta. Nah, bagaimana menerapkannya posisi segitiga restitusi untuk dia? Nah, segitiga restitusi itu berlaku tidak pada orang yang kita kenal saja.
ya. Jadi pada orang asing itu kita bisa terapkan. Mengapa? Karena ini adalah metode melayani anak yang sangat halus, yang sangat kalem, yang sangat syahdu, yang sangat humanis, ya, sehingga dapat membuat peserta didik ini nyaman dengan kita dalam berinteraksi, dalam berdialog. Karena dalam segitiga restitusi itu intinya kan pada dialog, menggali alasan-alasan, mendapatkan alasan-alasan, dan kemudian mencari penyelesaian. Analoginya seperti Bapak Ibu ditawari sales, Pak Dwi atau Pak Pahananto didatangi sales mobil, mbaknya cantik. Nah, lah seperti itu. Kita nggak tahu antara sales sama Pak Dwi itu nggak saling kenal sebelumnya. Tapi mereka, sales itu malah sudah jauh lebih dulu menggunakan segitiga restitusi itu. Mereka menggunakan teknik awalnya itu menstabilkan identitas dulu. Gimana Pak? Ngopi-ngopi dulu, sudah minum apa belum Bapak, dan seterusnya. Nah, itu ya, bisa Pak. Nah, sudah minum belum Pak? Sudah ini kan belum Pak? Nah, Bapak boleh minta waktunya sebentar, dan humanis sekali ya, kita menggunakan kata-katanya itu halus sampai dengan kita memvalidasi ya. Oh Bapak ini kalau misalkan pakai velos ini dan seterusnya ini amat sangat nyaman dan seterusnya dan seterusnya, sampai akhirnya kita bisa menanyakan keyakinan ya. Bapak yakin pakai velos ini nanti akan nyaman sekali untuk bisa bekerja dan seterusnya. Begitu juga Bapak dan Ibu guru terhadap murid, ngaten ya Pak. Jadi tidak hanya yang sudah kenal saja, belum kenal pun juga bisa, asal kita tahu langkah dari segitiga restitusi tadi. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bergabung pada kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 pada CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo. Akhirul salam, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.